Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Tins, keenam Inco, dan ketujuh Antam. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus, rebound ya, seperti yang analisa kemarin, potensi rebound dan tutup di harga 6047, naik 0,69%. Transaksi hari ini cukup besar di 12,18 triliun. Asing hari ini net buy di 57 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG setelah kemarin dia membuat candle rejection di area 6000, akhirnya rebound dan hari ini gap up tipis. Jadi kalau dilihat kondisi MACD yang mengarah ke atas yang sedikit akan membentuk golden cross, dan juga ISG hari ini tutupnya lebih tinggi dari 3 candle hari sebelumnya. Jadi peluang ISG besok mengarah ke 6100. Jadi target masih bisa naik sekitar, ya semoga aja 1% naiknya besok ya. Tapi tetap perlu hati-hati ya, yang sudah profit besar sahamnya ya pasang trailing stop, jaga-jaga profitnya, jangan sampai gara-gara ISG berbalik arah yang tadinya profit malah bisa jadi BEP atau malah floating loss. Tapi dengan kondisi seperti ini besok seharusnya masih bisa lanjut ya. Target masih sama, menguji resistennya 6100. Ini kalau dilihat juga bisa cup and handle ya. Selain pola descending triangle, bisa aja nih cup and handle nih seperti ini nanti ya. Banyak skenario di pergerakan ISG. Jadi seperti itu ya, untuk pergerakan ISG bisa aja nih nanti juga cup and handle atau inverted head and shoulder. Ya, semua bisa terkonfirmasi karena banyak pola yang terbentuk ya. Seharusnya kalau kompim breakout 6100 sampai 6150, potensi besar ISG bisa rally. Jadi seperti itu. Untuk ISG kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup di harga 645, naik 4,87%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Tins diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco akhirnya kembali ke 640. Tapi masih perlu hati-hati, kalau mau aman memang Medco harus kembali ke 665. Jadi selama di bawah 660 masih bisa Medco berpotensi bergerak di range harga. Supportnya 600 sampai 620, resistennya 650 sampai 660. Jadi bergerak di area ini ya. Tapi tetap hot aja bagi Bapak Ibu yang pegang dari daerah atas yang belum cut loss. Hot aja, udah tanggung juga Medco ini ya. Skenario-nya jebol 6000 mending cut loss. Tapi kalau saya lihat, kalau market nanti bullish, ya Medco bisa low-nya malah bisa di 615 ini. Dia membentuk lower high. Ini kan sudah terbentuk karena sudah terlihat ini dia membuat base dan breakout. Jadi untuk besok Medco potensi besar mengarah ke 665. Jadi seperti itu untuk Medco yang sudah pegang dari bawah. Tetap hot aja selama Medco di atas 640 ya bisa di hold. Dan juga kalau takut pasang trailing stop aja, jaga-jaga profit walaupun tipis, yang penting kalau Medco berbalik arah bisa take profit. Jadi seperti itu untuk pergerakan Medco. Semoga aja Medco mempertahankan trend line uptrendnya ini ya. Jadi kalau besok Medco gagal breakout 660 dan dia kembali koreksi, ya paling bisa uji sekitar 630, dia mantul lagi. Semoga seperti itu untuk pergerakan Medco. Indikator MACD mulai melandai di area oversold, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume meningkat ya. Jadi harusnya ada peluang melanjutkan kenaikan untuk besok. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini juga naiknya cukup signifikan, 6,71% ke harga 286. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
Elsa diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa juga bagus setelah dia beberapa kali membuat candle doji ya, dan sideway di range harga supportnya 264 dan resistennya 275, 274, dia akhirnya breakout. Jadi dengan kondisi seperti ini, Elsa potensi besar tetap akan mengarah ke 300, tapi belum bisa spekulasi buy karena supportnya agak jauh. Jadi wait and see aja dulu yang belum punya, yang sudah punya dari bawah ya pasang trailing stop ya. Nih, kalau Bapak Ibu yang mau coba baru beli, cut loss-nya sekitar 8% dan target profitnya tipis saja nih, sekitar 5%. Jadi nggak masuk rewardnya. Kalau mau cut loss mepet, kalau jebol 280 ya boleh-boleh juga kalau mau ya, tapi resikonya kalau ternyata besok Elsa koreksi sekitaran 2,5% ya Bapak Ibu bisa cut loss ya. Jadi seperti itu untuk Elsa, wait and see aja dulu. Kalau mau beli Elsa tunggu sekalian di atas. Kalau dia sudah confirm breakout 300, itu arahnya lebih tinggi, naiknya 330 sampai 375. Jadi sabar aja, tunggu aja ya. Nih 360 arah selanjutnya Elsa. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini naik tipis 1,46% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Pegas malah didistribusi. Pantas ya nggak mampu naik tinggi. Karena ini terlihat YUCS distribusi yang cukup besar di 365.000, satunya di 124. Yang nampung tipis-tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas juga sudah mulai menarik karena Pegas mempertahankan area support 1000 dan hari ini Pegas naik dengan volume dan ini dia membentuk candle bullish engulfing. Jadi target kenaikan Pegas semoga minggu ini bisa sampai 1080 sampai 1100. Jadi kenaikannya ke 1100 karena di 1100 juga ada gap ya. Saat dia turun ini kan dia membuat gap sekitar ya 10 poin. Jadi seperti itu untuk Pegas. Besok masih berpotensi ke atas karena terlihat indikator MACD-nya sudah membentuk sinyal golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi harusnya ada potensi melanjutkan kenaikan untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang hari ini juga cukup signifikan naiknya 7,56% ke harga 3.130. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya MDKA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA ya bisa dikatakan yang seperti saya bilang dia rejection. Sudah area neckline 2850. Jadi dengan kondisi seperti ini harusnya besok masih bisa lanjut. Target masih sama, uji resisten 3200 yang hari ini gagal di breakout. Tapi apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah tinggi. Kalau Bapak Ibu kemarin coba sekalian buy itu di bawah, lagi dia sideways seperti ini. Ini kan nih kalau terlihat MDKA 2 minggu sideways dan dekat-dekat support aja. Seharusnya kalau Bapak Ibu mau ya coba spekulasi buy, tinggal kalau jebol 2800 cut loss. Ini kalau Bapak Ibu kemarin juga beli ya 2-3 hari yang lalu ya dari 2900 cut lossnya tipis saja nih, sekitar 4,92% di 2760 sampai 2770 dan ini dapat sudah 7%. Jadi risk rewardnya masuk ya. Cut lossnya sekitar 4% dan profitnya 7,6%. Jadi hampir 1:2. Tadi kalau Bapak Ibu juga TP langsung di atas kan lumayan 10% dalam 5 hari. Siapa yang ngasih 10% ya. Jadi seperti itu, beli saham itu cari support. Beli di dekat-dekat support. Kalau dia breakdown support ya jual aja. Karena kalau breakdown support itu potensinya akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada TINS yang hari ini juga naiknya cukup signifikan 8,96% ke harga 1.580. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal setelah TINS juga breakout dari pola Pauline Wedge-nya 3 hari dia sideways dan coba retest,
tapi tetap bertahan ya di 1440 dan akhirnya rebound. Hari ini harga tertingginya di 1595, hampir 1600, namun gagal tutup di atasnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, volume yang besar dan juga indikator MACD yang sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, peluang TINS lanjut naik. Semoga TINS mampu confirm breakout. Kalau TINS sekali lagi confirm breakout 1600 ini, arahnya 1800 sampai 1900. Jadi kalau yang belum punya, wait and see aja dulu, tunggu di atas sekalian, nunggu dia confirm breakout, itu lebih aman. Kalau beli di harga sekarang ya bisa aja dia berbalik arah. Jadi kalau berbalik arah, cut loss-nya lebih dalam. Beda cerita kalau dia sudah breakout, kalau dia berbalik arah, cut loss-nya tipis karena ya bisa dikatakan resistennya ini akan jadi support. Jadi kalau dia jebol support, cut loss saja karena potensinya akan turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat kemungkinan besar TINS bisa ada pembalikan arah atau reversal. Ya, tapi kuncinya 1600 harus di-confirm breakout. Jadi yang sudah punya dari daerah bawah, hold aja. Nanti kalau TINS ini breakout, pasang trend stop, jaga-jaga, atau buat BEP. Misalnya belinya di daerah 1400, 1500, kalau nanti dia breakout ya pasang stop loss-nya bisa di 1550. Jadi kalau dia berbalik arah ya kena stop loss. Jadi dinaikin aja itunya, tempat stop loss. Jadi seperti itu untuk TINS ya. Masih arahnya ke atas, semoga market bullish. Kalau market bullish bulan Juli, siap-siap saham-saham juga akan bullish dan target TINS bisa sampai 2000. Seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Inco yang hari ini ditutup naik 4% ke harga 4.930. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga bagus. Inco akhirnya breakout lagi 4.800 yang sudah berapa kali diuji ya. Setelah dia breakout sampai 5.500 gagal, dia sempat uji 2 kali di 3 Juni dan 11 Juni dan akhirnya dia breakout ini dengan volume besar. Jadi bagi Bapak Ibu yang pegang dari daerah bawah Inco-nya ya, selama Inco ini nggak jebol 4.800, hold aja. Dan potensi Inco terdekat 5.200 sampai 5.500. Semoga Inco minggu ini bertahan. Kalau sampai hari Jumat Inco masih di atas 4.800, potensi Inco confirm breakout dan target selanjutnya 5.500 ya, target kenaikannya. Jadi seperti itu untuk Inco. Indikator MACD mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume 2 hari meningkat. Jadi kalau saya lihat potensi Inco lanjut. Semoga nggak false breakout. Kalau nggak false breakout ya gap ini mungkin ditinggal, atau kalaupun Inco ini koreksi ya semoga aja cuman ekor yang menutup gap terus ditarik naik dan tetap tutup di atas 4.800. Kalau ditarik dari atas ya semoga ya sedikit lagi. Kalau sudah bermain di atas 4.800 harusnya Inco aman. Apalagi kalau minggu ini tadi seperti saya bilang, hari Jumat maksimal tutup tetap di atas 4.800 dan confirm breakout dari pola downtrendnya. Ya bisa jadi reversal dan siap membentuk double bottom. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ini kan bottom. Ini bottom. Jadi kalau dia naik sini, ini neckline, ini kan double bottom seperti ini. Jadi seperti itu untuk Inco ya. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Antam yang hari ini naiknya cukup signifikan 10,71% ke harga 2.480. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam juga hari ini breakout 2.400 resistennya dengan volume. Kalau dilihat indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Jadi bagi Bapak Ibu yang pegang dari daerah bawah yang beli dekat-dekat support ini udah profit cukup besar ya, pasang trend stop atau jaga aja Antamnya. Selama Antam ini nggak jebol 2.400 aman. Target Antam ke 2.680. Jadi seperti itu untuk Antam.
kalau ditarik Antam ya sudah breakout juga dari trendline downtrendnya atau pola symmetrical triangle, bisa seperti itu atau ascending triangle ya. Nah, jadi kuncinya memang 2400 harus dipertahankan Antam kalau mau pembalikan arah. Jadi selamat, hari ini komoditas semuanya naik ya. CPO, batu bara, minyak yang pegang dari bawah selamat, sudah nggak galau-galau lagi, apalagi yang pegang Antam dari 2 minggu yang lalu. Bahkan yang dari atas ya semoga ini pembalikan arah, Antam bisa menguji lagi 3380. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.